berdiri megah di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di balik keunikan arsitektur dan sejarahnya, Candi Prambanan juga memiliki cerita legenda yang cukup menarik, yakni kisah pembuktian cinta Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso dikisahkan sebagai pemimpin yang kejam, tegas, dan suka memerintah. Memiliki pasukan yang kuat, membuatnya tak segan memberi hukuman berat kepada siapapun yang menentang dan tak mematuhi aturannya. Bandung Bondowoso sendiri merupakan kesatria sakti dari Kerajaan Pengging. Kerajaan tersebut terkenal arogan dan selalu ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Nama Bandung Bondowoso didapatkan dari sebuah senjata sakti. Tidak hanya memiliki senjata sakti, Bandung Bondowoso juga memiliki pasukan jin. Disinilah misteri tersembunyi di balik keindahan Candi Prambanan, khususnya bagi masyarakat sekitar, terutama para gadis. Konon, misteri ini adalah kisah cinta bertepuk sebelah tangan Bandung Bondowoso terhadap Roro Jonggrang. Dikisahkan, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Boko dari Kerajaan Boko. Setelah berhasil membunuh Prabu Boko, Bandung Bondowoso kemudian berniat mempersunting Roro Jonggrang. Mengetahui bahwa Bandung Bondowoso berniat mempersunting dirinya, Roro Jonggrang pun mengajukan dua syarat. Syarat pertama, Bandung Bondowoso diminta membuat sumur. Lalu, syarat kedua, Bandung Bondowoso diminta membangun 1000 candi dalam 1 malam dan harus selesai sebelum ayam jantan berkokok. Karena memiliki pasukan jin, Bandung Bondowoso memerintahkan pasukan jinnya itu untuk segera membangun 1000 candi sesuai permintaan Roro Jonggrang. Kecurangan Roro Jonggrang sebenarnya sudah tampak di syarat pertama, yang dimana ketika pembuatan sumur telah dilakukan, Bondowoso diminta agar turun ke sumur. Setelah berada di dalam sumur, Jonggrang memerintah Patih Gupolo untuk menimbunnya dengan batu. Namun, karena ilmu kesaktiannya, Bondowoso bisa keluar dengan selamat. Begitupun dengan pembuatan Candi Sewu dalam semalam. Jonggrang merasa yakin jika Bondowoso tak mampu memenuhi syarat tersebut. Sayangnya, prediksi Jonggrang meleset, karena Bondowoso memerintah bala tentara gaib untuk membangun Candi Sewu. Kecemasan merasuki Jonggrang ketika mendengar bahwa 1000 candi yang tengah dibuat Bondowoso hampir selesai. Akhirnya, Roro Jonggrang memiliki ide untuk menggagalkan Bandung Bondowoso dalam menyelesaikan pembuatan Candi Sewu. Roro Jonggrang memerintahkan para gadis desa keluar rumah untuk menumbuk padi dan membakar jerami. Melihat adanya cahaya merah dan kesibukan gadis desa menumbuk padi, serta ayam yang mulai berkokok, membuat bangsa lelembut yang tengah membangun 1000 candi itu pun lari tunggang langgang meninggalkan pekerjaannya. Mereka tertipu dan pergi meninggalkan lokasi pembuatan candi yang nyaris sempurna. Karena sebanyak 999 candi telah tersusun. Mengetahui semua hal itu atas ulah pujaan hatinya, rasa cinta Bondowoso kepada Jonggrang pun sirna. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu untuk melengkapi candi yang telah dibangun menjadi genap 1000. Tak hanya itu saja, Bandung Bondowoso juga mengutuk para gadis di sana, tak laku kawin atau menjadi perawan tua. Mitos perawan tua ini berlaku di Kampung Tlogo Elor, Tlogo Kidul, wilayah Bugisan, hingga Desa Kebon Dalem yang berada di sisi utara timur laut Komplek Candi Prambanan. Sementara itu,
Salah satu pemandu wisata Candi Prambanan bernama Prabowo Santoso juga mengakui adanya mitos tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa perawan tua bukan karena kutukan Bandung Bondowoso. Sedangkan putus cinta karena pernah berpacaran di area Candi Prambanan tidak benar. Mitos perawan tua tersebut juga sulit dicari asal-usul pembuatnya. Seperti halnya kisah perjalanan kandasnya cinta Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang.